Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman, dalam video kali ini, channel Guru Kelas ya akan membahas mengenai bab 4, yaitu materinya mengenai suhu dan perubahannya. Materi ini ada di pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Mari kita simak. Nah, di sini ada bagan ya, di mana suhu dan perubahannya ini menjadi 3 kategori materi. Yang pertama, apa sih itu termometer itu ya? Kemudian perubahan skala suhu ini, kemudian pemuaian. Nah, materi-materi ini terangkum dalam materi di bab 4, yaitu suhu dan perubahannya. Nah, apa sih suhu itu? Nah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Suhu ini merupakan besaran pokok ya. Nah, di mana satuannya yaitu Kelvin, atau ada Celsius juga, ada Reaumur, ada Fahrenheit. Nah, gitu adik-adik. Selanjutnya, ada jenis-jenis termometer, di mana termometer yang pertama itu ada termometer zat cair, termometer bimetal, termometer kristal cair, dan termometer digital. Nah, inilah dia. Termometer itu adalah sebagai alat untuk mengukur suhu. Nah, di mana macam-macamnya ada 4. Nah, yang pertama ada termometer zat cair. Nah, zat cair ini contohnya ada termometer laboratorium. Nah, di mana bentuknya panjang ya, seperti ini panjang. Nah, skalanya itu bisa dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Kemudian ada termometer suhu badan, di mana skalanya antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius ya. Nah, ini digunakan untuk suhu badan ya, seperti ini. Ini untuk digunakan di laboratorium gitu, untuk praktikum biasanya, atau untuk penelitian bisa. Kemudian yang kedua ada termometer bimetal. Apa sih bimetal itu? Bimetal itu dari logam ya. Di sini ada logam nih. Logam-logam yang dipanaskan ya. Kemudian jika dipanaskan, si bimetal ini akan melengkung ke arah sini, ke atas. Nah, ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan panas pada bimetal tersebut. Itu. Nah, ini prinsipnya pemuaian ya, sama. Kemudian, termometer kristal cair, di mana termometer ini warnanya dapat berubah. Nih, dapat berubah jika suhunya berubah. Nah, kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Nah, ini bisa juga digunakan untuk suhu tubuh ya. Nah, ketika suhunya menunjukkan suhu ya, nah si warnanya ini akan bergerak ya, akan berubah gitu warnanya. Ini juga sama menggunakan termometer kristal cair. Jadi ini dengan perubahan warna, tetapi ini dengan meteran ya. Meteran itu pengukur dari 30, minus 30 sampai 50 derajat Celcius. Yang terakhir ada termometer digital. Nah, karena perkembangan teknologi ini diciptakanlah termometer digital. Jadi prinsip kerjanya itu sama dengan termometer lainnya. Nah, menggunakan logam, nih logam ini logam ya. Logam sebagai sensor digital, kemudian memuai, dan pemuaian ini diterjemahkan oleh rangkaian elektronik. Nah, makanya disebut dengan termometer digital gitu. Langsung ditampilkan dalam bentuk angka. Nah, angka ini ya. Di sini biasanya kita sekarang kebanyakan pakai yang seperti ini, termometer digital. Jadi langsung bisa dibaca seperti itu. Nah, itulah jenis-jenis dari termometer. Nah, sekarang kita masuk ke materi skala suhu. Jadi maksud skala suhu ini, jadi satuan suhu itu tidak hanya dalam Celcius, tetapi bisa diubah juga ke dalam bentuk Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin gitu. Nah, perbandingan skala suhu ini, skala C, skala R, Celsius, Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin, yaitu 100 banding 80 banding 180 banding 100, disederhanakan menjadi 5 banding 4 banding 9 dan banding 5 ya. Nah, inilah dia ya
perbandingan yang akan nantinya digunakan sebagai skala untuk perubahan skala suhu gitu, dari Celcius ke Fahrenheit, ke Reaumur, dan ke Kelvin gitu. Jadi ingat ya, perbandingan antara skala suhunya itu 5:4:9 dan banding 5. Tuh. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa Celcius itu mempunyai titik didih 100 derajat Celcius ya. Titik bekunya itu 0 ya, 0 derajat. Kemudian Reaumur titik didihnya itu 80 derajat, kemudian 0 derajat Reaumur ya, titik bekunya. Sedangkan Fahrenheit mempunyai titik didih 212 derajat Fahrenheit dan 32 derajat Fahrenheit untuk titik bekunya. Sedangkan Kelvin mempunyai titik didih yaitu 373 derajat Kelvin dan titik bekunya yaitu 273 derajat Kelvin. Nah, jika dikurang ya, 100 dikurangi 0 selisihnya 100. 80 dikurangi 0 selisihnya 80. Kemudian 212 dikurangi 32 selisihnya 180 maksudnya. Nah, ini Kelvin 373 dikurangi 273 selisihnya 100, maka digunakan sebagai perbandingan nih. Perbandingannya itu 5:4:9:5. Kemudian, nah di sini kalian perlu tahu nih bahwa derajat Celcius ini pertama kali diperkenalkan oleh Anders Celsius, salah satu ahli astronomi Swedia pada tahun 1742. Awalnya 0 derajat Celcius itu merupakan suhu saat air mendidih dan 100 derajat Celcius adalah suhu saat air membeku. Nah, ini awalnya, tetapi sekarang bahwa titik didih itu 0 derajat ya. Jadi sekarang untuk titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Nah, ini gambarnya. Oke, sekarang masuk ke materi pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Nah, di mana pemuaian ini contoh di kehidupan sehari-hari, jika besi dipanaskan itu bisa memuai, bisa memanjang. Nah, inilah penerapan dari teori pemuaian gitu, di mana pemuaian ini ada pada zat padat, kemudian zat cair, dan zat gas. Nah, itu adik-adik, teman-teman semua. Jadi pemuaian itu bertambahnya ukuran benda ya, karena adanya perubahan suhu gitu, adanya perubahan panas gitu. Oke, untuk cara merubah skala suhu ya dari Celcius ke Fahrenheit, ke Reaumur, dan ke Kelvin, kalian bisa tonton nanti di video selanjutnya, karena materi ini mungkin banyak hitungannya. Kalian harus paham, harus mengerti bagaimana cara merubah skala suhu dari Celcius ke Fahrenheit, ke Reaumur, dan Kelvin menggunakan persamaan atau skala yang tadi 5:4:9:5. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini tentang materi bab 4 mengenai suhu dan perubahannya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.